Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi kembali, belajar di pagi hari dalam acara ngopi pagi, ngobrol pintar di pagi hari. Masih bersama saya Sandi Eka dari Blora yang akan membersamai ayah bunda, sahabat miliarder semua untuk belajar bersama di pagi hari ini untuk membekali diri kita, untuk mengupgrade keilmuan kita agar kita semakin lebih paham, semakin lebih yakin dalam menjalankan bisnis networking syariah Arminah Daily. Nah, untuk melanjutkan materi ataupun tema pada hari Selasa kemarin ya, pada hari Selasa kemarin kita sudah dijelaskan pemerolehan atau apa sih yang kita dapatkan jika kita menjalankan bisnis networking syariah Armina Daily. Lebih detailnya tentang potensi rezeki yang kita peroleh. Nah, untuk di pagi hari ini ya masih melanjutkan tema yang kemarin ya, bagaimana kita membangun pondasi bisnis. Nah, pagi hari ini akan saya hadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah salah satu leader sukses di Armina Daily. Beliau juga peraih reward dari Kota Sidoarjo. Beliau dulunya juga mantan buruh pabrik. Nah, langsung saja saya hadirkan beliau Bapak Beni Yanuanto. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sandi. Gimana kabarnya Pak Beni? Alhamdulillah, tentunya selalu sukses, sehat, kaya, dan berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Pak Beni. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai acara ngopi pagi, acara pagi hari ini, mari kita buka acara belajar kita dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, melanjutkan tema atau materi yang kemarin ya Pak Beni, bahwa kita kemarin sudah dijelaskan tentang beberapa potensi rezeki yang disediakan oleh perusahaan yang dibayarkan ataupun yang diperoleh kita dalam kita menjalankan bisnis networking syariah Armina Daily. Nah, untuk tema pagi hari ini sangat menarik sekali Pak Edeni, membangun pondasi bisnis. Ibarat kata kita dalam mendirikan rumah ya, kita harus memperkuat pondasi kita ya. Bahan apa atau persiapan apa saja yang kita siapkan ya, yang harus kita siapkan untuk membangun bisnis networking syariah Armina Daily. Gitu ya Pak Beni. Sangat betul sekali, Bu Sandi. Ya, betul apa yang disampaikan Bu Sandi tadi itu betul. Nanti akan kita sharekan kepada teman-teman, akan kita bagikan ilmunya hari ini. Nggih, nggih. Terima kasih Pak Beni. Monggo langsung saja Pak Beni. Terima kasih. Monggo. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Sandi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa ngilmu bareng di acara ngopi pagi ini. Melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, sebenarnya saya hanya meneruskan saja ya di hari Selasa kemarin, dan hari ini temanya adalah kita membangun fondasi bisnis. Sama seperti yang disampaikan Bu Sandi tadi ya, bahwa kita memang kalau ingin membangun sebuah bisnis atau usaha itu memang harus punya fondasinya dulu ya, agar nanti bisnis teman-teman semuanya ini kuat ya. Dan hari ini Bu Sandi, teman-teman mau
ke Yogyakarta ya, mau ziarah ke Mau makam, nyekar. ya. Dan iya, mohon maaf saya belum bisa membersamai karena ini nanti saya masih ada acara, beberapa acara juga masalahnya berbarengan. Ya, mohon nanti Nggih. sampaikan teman-teman, mohon maaf hari ini saya belum bisa membersamai teman-teman. Ya, baik, Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini ya, tema kita pagi ini adalah membangun fondasi bisnis gitu ya. Artinya sama seperti yang disampaikan Bu Sandi tadi, bahwa kalau teman-teman ingin jaringannya kuat, itu tentunya harus fondasinya kuat gitu ya. Nah, di sini memang tadi betul yang disampaikan Bu Sandi ya, ibaratnya kita ini membuat sebuah rumah gitu ya. Tentunya kalau kita membuat rumah itu harus ada landasannya dulu ya, harus ada dasarnya dulu. Ya, Bapak Ibu harus punya tanahnya dulu ya sebelum dibangun. Ya, tentunya tanahnya sendiri ya, bukan tanahnya orang lain. Nanti nyerobot tanahnya orang lain. Ya, Bapak Ibu harus punya landasannya dulu, tanahnya dulu, dasarnya dulu. Ya, kalau di usaha kita tentunya adalah kita cukup dengan landasannya adalah 3M ya. Memakai, kemudian menceritakan dan mengajak dan membangun atau membangun aset gitu ya. Kemudian kalau dasarnya atau tanahnya ini Bapak Ibu sudah punya gitu ya. Langkah selanjutnya adalah membuat fondasi tentunya ya, supaya nanti rumah tersebut menjadi kokoh dan kuat ya. Bayangkan kalau misalkan kita membuat rumah asal jadi saja, tentunya saya yakin fondasinya tidak akan kuat gitu. Tapi bayangkan kalau Bapak Ibu membuat rumah sudah diplanningkan dulu, nanti fondasinya ini model paku bumi atau model strass atau model cakar ayam dan lain sebagainya, ya itu harus dikuatin dulu fondasinya. Gitu. Kalau di usaha ini sebenarnya sangat mudah ya, sangat gampang gitu. Bahwa fondasi kita di usaha ini itu sebenarnya yang sudah disampaikan oleh mentor dan leader-leader sukses. Ya tentunya yang pertama adalah niatnya ya. Niat kita di usaha ini itu apa, keyakinan kita di usaha ini itu apa, keuletan kita itu bagaimana, kemudian kita menduplikasi nggak mentor sama leader-leader sukses kita gitu. Ya, simple banget sebenarnya. Ya. Yang kedua baru cake ya, atau konsultasi, edifikasi dan kerjasama. Ya, karena di sini kita punya mentor, punya leader sukses ya, yang itu adalah sebagai guru-guru kita. Ya, kalau kita ada kendala, ada masalah, kita konsultasikan ke beliau-beliau gitu, supaya nanti ada solusinya. Ya. Kemudian landasi juga fondasinya kita dengan ilmu SIS ya, syukur, ikhlas dan sabar. Karena di sini ya mau nggak mau gitu, di usaha kita itu sebenarnya nggak ada rugi kan ya. Yang dibutuhkan adalah kesabaran ya, karena di sini nanti kan kita paling-paling ditolak kan di usaha ini ya, berarti harus kesabaran kita diuji di sini. Kemudian keikhlasan kita gimana gitu, rasa syukur kita bagaimana itu nanti di tolak ukurnya adalah di pondasinya ini gitu. Kemudian tentunya untuk membangun pondasi yang sangat kuat ya, seperti yang sudah disampaikan dalam ilmu dasarnya kajian rezeki ya HPS-nya kita gitu ya, gimana kita harus mempunyai hati yang bersih, pikiran yang positif, dan tentunya sikap kita yang terbaik ya. Insya Allah kalau pondasinya ini sudah sangat kuat gitu ya, nanti akan mudah teman-teman untuk mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-citanya gitu ya. Setelah pondasi ini kuat gitu ya, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu teman-teman semua harus mempunyai perencanaan ya. Saya ibaratkan ini adalah temboknya mulai naik ya. Kalau kita membuat rumah ya, temboknya sudah mulai naik. Dengan cara apa? Kita harus mempunyai plan ya, planning atau perencanaan. Kemudian kita juga harus melakukannya, doing-nya, harus mengerjakan. Saya ibaratkan PDC ini adalah temboknya ya. Kalau istilah bangunan ya, tukangnya itu sudah mulai
memasang tembok ya kiri kanan, nah itu nanti untuk ruang tamu, kamar, ruang keluarga, dapur dan sebagainya ya, itu saya baritkan nanti ada di PSDC-nya ini ya. Kemudian kalau temboknya sudah naik ya, apa yang harus Bapak Ibu lakukan ya, yaitu dengan 3B ya. 3B di sini adalah kita berdoa, berilmu dan bergerak ikhtiar ya. Kalau di ilmu apa KMP yaitu doa, usaha, infak dan tawakal. Insya Allah kalau bangunan ini sudah penguat, ada penguatan di sini, ya kita sudah berdoa, ya sudah berdoa, kita mengilmu, ya karena di sini kan banyak sekali training-training ya, pelatihan-pelatihan itu ikutin saja. Setelah itu bergerak, ya kita ikhtiarnya seperti apa di usaha ini. Ya. Karena mungkin untuk hari ini kita akan split ya, karena teman-teman hari ini masih mau ke Jogja, jadi mungkin waktunya nggak terlalu panjang nanti ya. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita pasang atapnya gitu. Ya. Insya Allah kalau landasannya sudah ada, kemudian pondasinya sudah kuat, bangunannya sudah naik, ya. Kemudian kuda-kudanya sudah kita pasang, ya tinggal atapnya saja gitu. Ibaratkan rumah seperti itu. Artinya apa? Adalah tujuan hidup kita. Gitu. Ya, di dalam buku Syamil yang sudah disampaikan oleh Pak Harun dalam bedah buku Syamil, ya tentunya teman-teman semua pasti ya sangat mengharapkan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik dan lebih terarah. Kalau di buku Syamil itu disebutkan bahwa kita tujuan hidupnya adalah ingin bahagia dunia dan akhirat. Ya. Tentunya juga ingin kita hidupnya sukses mulia, ya, mulia tidak hanya di mata Allah, tapi juga di mata manusia dan alam semesta. Ya, kemudian, ya tentunya kita semua ingin hidupnya selalu sukses, sehat, kaya, dan berkah. Gitu. Ya. Dan impian teman-teman untuk mencapai kebebasan keuangan dan kebebasan waktu, ya insya Allah akan bisa. Gitu. Karena dasarnya sudah ada, pondasinya sudah ada, bangunannya sudah ada, ya, atapnya sudah ada. Tentunya kalau kita di dalam rumah itu sudah pasti nyaman gitu ya, karena apa yang kita bangun itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan impian kita. Gitu ya. Nah, ini adalah dasar dulu kalau kita ingin membangun sebuah bisnis yang kuat, ya, yang kokoh, gitu. Supaya nanti jangan sampai teman-teman ini karena pondasinya nggak kuat, ya, kemudian kena omongan kanan kiri, nanti teman-teman berhenti. Itu sayang ya, karena di usaha kita ini kan di samping modalnya murah, itu mudah dijalankan, dan hasilnya bisa jadi miliarder. Itu menurut saya sangat keren banget. Gitu. Makanya sangat disayangkan jika teman-teman ya terlalu cepat berhenti di usaha ini. Ya. Karena sejatinya orang-orang sukses itu karena mereka bertahannya lebih lama. Gitu. Sedangkan orang-orang yang belum sukses, karena sejatinya mereka berhentinya terlalu cepat. Ya, makanya yang belum sukses di usaha ini, ya terus saja bergerak, terus saja berilmu, terus saja berdoa. Pasti nanti akan ada hasilnya, cepat atau lambat. Ya. Nah, kemudian ini teman-teman kalau ingin sukses itu harus punya perencanaan ya, harus punya perencanaan, terutama nanti disampaikan ke leadernya ya, cara bagaimana teman-teman nanti membuat perencanaannya, planningnya. Usahakan nanti harus ada rincian perencanaan hariannya apa, ya target bulanannya apa, mingguannya apa, kemudian tahunannya apa, gitu. Itu harus jelas dulu, gitu. Ya. Setelah diplanningkan, ya nanti ini juga sesuai dengan apa yang teman-teman mau, gitu. Ya terserah nanti rencana hariannya apa, mingguannya apa, bulannya apa, tahunnya apa, itu terserah teman-teman sekalian. Gitu. Semakin banyak yang ditargetkan, semakin banyak yang diactionkan, ya insya Allah nanti akan terjadi pertumbuhan di jaringannya teman-teman gitu. Ya. Setelah kita rencanakan, kemudian apa yang kita lakukan gitu. Ya tentunya kalau kita di dunia bisnis ya teman-teman juga harus mempunyai alat kayanya gitu. Alat kaya itu wajib menurut saya. Ya.
kalau kita umpamakan, kalau seorang mungkin Bapak Ibu di sini yang saat ini hadir, ya mungkin sebagai seorang petani gitu ya. Berarti bahwa seorang petani berarti harus mempunyai cangkul, harus mempunyai sabit, harus mempunyai baja, kan seperti itu ya, untuk menggarap tanahnya, untuk menggarap sawahnya. Ya sama, ya di usaha ini Bapak Ibu harus mempunyai alat kaya. Ya tentunya kalau sekarang yang umumnya kan HP ya, HP ya, HP yang Android atau iPhone atau HP yang tentunya juga HP-nya itu berkuota ya. Kemudian juga starter kit. Ya, starter kit itu penting karena di sana nanti ada marketing plan-nya, ada kode etik perusahaannya gitu. Itu harus Bapak Ibu punya. Ya, kemudian juga harus Bapak Ibu menyiapkan brosur-brosur ya, kemudian produk dan lain sebagainya. Ya, itu sebagai alat kayanya kalau Bapak Ibu ingin cepat suksesnya. Kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya tentunya di komunitas kita itu kan sudah banyak sekali ya pelatihan-pelatihan, training dan sebagainya ya, yang itu bisa meningkatkan kapasitas diri teman-teman semuanya ya. Bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman sekalian ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya tentunya teman-teman harus melakukan promosi-promosi ya di media sosial yang ada. Sekarang kan media sosial banyak macamnya ya. Tinggal nanti teman-teman fokusnya di media sosial itu yang mana gitu. Ya. Terus lakukan itu ya, lakukan doing-nya, do it-nya gitu. Ya. Nah, kalau sudah itu dilakukan, kemudian dikontrol gimana sih ya tim kita, gimana sih teamwork kita. Ya, kemudian juga dengan duplikasikan ilmu ATM ya, amati, tiru, manut, mentor, dan leader sukses ya. Atau ATM itu bisa dianalogikan adalah aksi tempel miliarder gitu. Artinya teman-teman yang mungkin masih baru ya paling tidak harus mau mengamati cara kerja leader suksesnya, kemudian mau meniru, dan tentunya harus di sini adalah manut ya. Ikuti saja dulu apa yang nanti diajarkan ya, lakukan aja dulu gitu ya, biar cepat perkembangannya. Kemudian juga lakukan ya, duplikasi, edifikasi, dan nanti kerjasama. Duplikasikan ilmu yang sudah Bapak Ibu dapatkan ke mitra-mitranya. Kemudian edifikasi juga. Edifikasi itu juga macam-macam ya, bisa mengedifikasi leader, mentor, produk, perusahaan, dan sebagainya. Ya, kemudian tentunya ya kerjasama, karena di bisnis ini dibutuhkan kerjasama, ya, bukan kerja beda. Insya Allah kalau kita kerjasama dengan tim kita itu solid, ya pasti ya pertumbuhan jaringan ya aset dan omset di jaringannya teman-teman akan juga semakin meningkat ya. Nah, selanjutnya adalah target ya. Teman-teman harus mempunyai target harian. Target hariannya apa gitu. Ya, harus jelas dulu. Makanya di ilmu PDC, planning, doing, controlling, itu memang harus teman-teman jalani dulu ya. Kalau tanpa kita punya perencanaan, nanti teman-teman akan merasa kesulitan. Ya, apa yang harus dilakukan gitu. Ya, silakan buat target hariannya sendiri. Ya, yang menurut teman-teman itu bisa dilakukan gitu. Saya kan kerja, saya kan sibuk, gini gitu. Ya semua alasan benar gitu. Tapi kalau kita tidak punya target harian yang jelas, nanti untuk mencapai kesuksesan itu juga pasti akan lebih lama gitu. Makanya kan target harian itu bikin aja targetnya yang mudah-mudah dulu gitu, yang sesuai kemampuan kita. Kalau kita sudah punya target harian, ya kemudian buat target mingguannya. Mingguannya teman-teman nanti apa? Oh berarti saya target mingguan saya ingin nanti bisa dapat bonus plan A. Saya ingin bisa dapat bonus plan B. Ya, kemudian target saya mingguan saya harus bisa menemukan calon mitra baru. Kemudian saya juga harus ikut latihan TOR, ya, The Miracle of rezekinya itu. Ya, kemudian saya juga harus live promo-promo di media sosial saya. Misalkan kalau yang Facebook ya Facebook, ya Twitter ya di Twitter. Ya, kemudian ada yang teman-teman fokusnya di TikTok, ya monggo di TikTok gitu. Kan banyak sekali kan media sosial. Ya itu tergantung nanti teman-teman yang mana difokuskan. Kalau target mingguannya ini sudah jelas gitu, tentukan juga nanti target
bulanannya apa gitu. Oh, nanti saya sekian bulan ke depan, atau misalkan 12 bulan, 6 bulan ke depan gitu, ya, saya harus bisa menjadi seorang reward misalkan. Nah, kemudian target bulanannya apa lagi? Oh, saya kepingin nanti bisa di bulan ke-12 saya ingin bisa dapat reward lanjutan di tahun berikutnya gitu. Ya. Saya ingin apa? Target saya kepingin lunas hutang-hutangnya. Itu harus di planningkan jelas dulu supaya kita punya guidance-nya, punya arahannya, punya pegangannya gitu. Oh, saya kepingin bisa sedekah rutin, saya ingin bisa sedekah subuh secara rutin, istiqomah gitu. Ya itu ditargetkan dulu, gitu. Ya. Baru kemudian teman-teman harus jelas juga target tahunannya apa gitu. Ya. Oh, saya bergabung di Armina Daily, harapan saya ya 1 atau 2 tahun ke depan saya ingin bisa umroh keluarga. Ya monggo silahkan gitu. Atau bisa haji plus misalkan. Oh, saya sudah umroh, sudah haji, ya saya targetnya ingin membeli mobil, ya nggak apa-apa gitu. Artinya sudah harus jelas, ya terplanningnya harus jelas dulu. Impian kita itu harus kita yang menjadi cita-cita kita itu harus kita tertulis. Ya. Oh, saya kepingin membeli sebuah ruko, ya saya mau investasi, saya mau keliling dunia. Ya. Nggak apa-apa, cita-cita itu setinggi langit nggak apa-apa gitu. Ya, impian itu kan gratis kan nggak bayar, jadi ditulis saja ya targetnya apa gitu. Insya Allah kalau teman-teman sudah mempunyai perencanaan yang jelas gitu, ya, nanti kerjanya pun juga akan terarah gitu, pasti akan terarah, kerja kita nggak akan ngawur karena kita sudah punya guidance-nya gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan lagi untuk membangun fondasi bisnis yang mandiri ya. Ya, ini mungkin nanti akan kita split saja ya waktunya ya. Ya, di Armina Daily ini kan Bapak Ibu itu kan metriknya pakai metrik leader plan 3x9 ya. Artinya kita hanya dibatasi bisa menemukan hanya sebenarnya 3 mitra saja di bawah kita. Ya. Saya anggap warna hijau itu kita ya. Kita itu adalah sponsor SP gitu. Kita diwajibkan menemukan hanya 3 mitra. Ya, kalau di sini saya ilustrasikan adalah warna merah, warna biru, dan warna kuning. Ya. Jadi kita harus memenuhi level pertama kita. Ya. Berarti kita wajib menemukan 3 mitra. Ya. Kemudian dengan pondasi yang tadi sudah disampaikan di awal, ya, duplikasikan masing-masing mitra kita ini yang 3 ini untuk menduplikasi cara kerja kita, sama-sama menemukan mitra baru gitu. Ya. Karena di sini saya asumsikan bahwa kita kemudian 3 mitra kita itu saya anggap 4 kuat ya, 4 kuat. Ya, tapi ini belum kuat secara struktur bangunan, belum kuat gitu. Ya. Nah, artinya kita juga harus menduplikasikan ya supaya nanti metrik kecil kita itu terpenuhi secara sempurna dulu. Ya, pondasinya itu kuat dulu gitu. Ya, kita duplikasikan masing-masing mitra yang di merah, ya kita ajarin, kita duplikasi untuk sama-sama menemukan hanya cukup 3 mitra gitu. Ya, begitu juga nanti di B ya yang warna biru sama ya kita ngajari ya cara kerja kita untuk sama-sama menemukan mitra baru. Demikian juga di kuning, di K gitu. Ya. Kalau ini sudah terbentuk ya secara marketing plan, teman-teman sudah namanya membuat metrik kecil di jaringannya. Ya. Dan ini saya sebut adalah 4 kuat, 13 kuat. Ya. Itu ada di level 2. Ya. Ini yang disebut metrik kecil dulu. Ya. Apakah 1, 3, langsung 9 kedalaman boleh? Ya, boleh-boleh saja. Ya, itu hanya masalah strategi saja. Tapi secara struktur bangunan, itu teman-teman belum kuat. Gitu. Makanya jangan heran kalau ada mitra-mitra kita yang awal-awalnya semangat, kemudian di ending-endingnya ya akhirnya berhenti, akhirnya mundur, akhirnya keluar gitu ya. Makanya teman-teman di usaha ini harus ini hanya strategi saja ya, hanya polanya saja ya. Jadi nanti tidak harus mengikuti polanya ini gitu. Tapi saran saya teman-teman yang ingin cepat berkembangnya ya pola struktur untuk metrik kecilnya ini harus dipenuhi dulu ya supaya nanti kuat gitu.
Jangan sampai kita hanya fokusnya di 3 mitra kita di level 1, ya. Bayangkan kalau misalkan 2 level gitu berhenti gitu, ya otomatis hanya tinggal 1 jalur, itu nanti akan lama. Tapi kalau kita sudah punya istilahnya spare-nya, ya cadangannya, ya itu nanti kita nggak akan fokus sama yang berhenti-berhenti gitu. Ya. Bayangkan kalau teman-teman di merah itu, ya hanya ada yang berhenti 1 aja, kan masih ada 3 yang mau diajak aktif. Ya, sama kalau misalnya di biru, ada yang berhenti 2 misalkan. Ya, kan masih ada 2 lagi untuk kita bina, ya kita ajarin hal yang sama, menduplikasi gitu. Sama itu. Jadi supaya nanti kuat dulu, metrik kecilnya ini kuat. Ya, baru nanti kalau mau langsung 9 kedalaman dibantu, ya silakan gitu. Ya, tapi bukan berarti nanti misalkan teman-teman diajarin oleh leadernya harus bikin jaringannya 1, 3 langsung 9 kedalaman saja. Itu ya nggak masalah gitu ya. Artinya itu hanya strategi saja ya, supaya nanti komisi 9%-nya bisa cepat keluar gitu. Ya nggak masalah gitu. Tapi saya jamin itu struktur pondasinya belum kuat gitu. Karena kita di sini metrik sistemnya adalah metrik leader plan 3x9 gitu. Artinya kalau ini nanti 4 kuat, 13 kuatnya ini teman-teman sudah kuat ya, insya Allah kedepannya nggak akan bingung ya. Makanya harus punya targetnya tadi itu supaya nanti teman-teman bisa memplanningkan. Ya. Karena di usaha ini itu sebenarnya gampang. Ya. Bagi mitra baru, bahkan mitra lama sekalipun itu sebenarnya nggak butuh waktu panjang untuk bisa mencapai reward. Gitu. Asalkan diduplikasi secara sempurna. Ya. Kalau dari perhitungan saya itu untuk mitra-mitra baru pun ya, itu bisa mencapai rewardnya asalkan apa yang diperoleh ilmunya dari mentor dan leader suksesnya itu betul-betul diaplikasikan, diduplikasi, dicontek, ditiru, pelek 100% itu. Ya. Kalau kita bisa pandai menduplikasi gitu. Artinya di sini kan teman-teman tidak harus pinter secara akademik kan enggak. Ya, yang dibutuhkan di sini adalah teman-teman itu pinter menduplikasi gitu. Ya. Insya Allah kalau ini diduplikasi total, itu teman-teman di bulan ke-6 saja itu bisa mencapai reward minimal 5 jutanya. Bisa itu. Dan itu sudah saya lakukan dan itu sudah berhasil gitu. Ya, dari awal dulu bergabung itu sudah saya lakukan itu. Ya. Makanya targetnya itu harus jelas. Ya. Nah, itu bisa dicapai asalkan per level kita itu yang di level 1 itu kita ajari duplikasi total. Ya, M1 ya, merah 1, biru 1, kuning 1 ya. Itu kalau terduplikasi secara total ya, teman-teman di bulan ke-5 menginjak bulan ke-6 itu saya pastikan bisa mencapai rewardnya. Ya, walaupun nanti yang closing mungkin hanya paket jutawan atau mungkin hanya paket miliarder, itu bisa itu. Karena di sini nanti kan dihitungnya kan akumulasi dari pembelanjaan kan, baik itu nanti plan A maupun plan B-nya gitu. Makanya kalau kita nggak merencanakan, ya nanti teman-teman akan kesulitan ya. Makanya di sini yang ini kan sama yang kemarin ya, yang saya slide-kan di Selasa yang 2 minggu yang lalu ya. Karena orang sukses itu karena mempunyai perencanaan yang bagus gitu. Orang yang belum sukses ya pasti nanti akan nggak punya perencanaan ya. Makanya harapan saya nanti teman-teman yang mungkin belum paham tentang ilmu jaringan ya, belajar sama leadernya, belajar sama konsultannya gitu. Karena nanti di sini saya nggak akan ngomongin masalah duit-duitnya dulu gitu. Ya, kalau masalah ngomong duit itu gampang banget gitu. Tapi bagaimana nanti strategi membangun bisnisnya supaya pondasi teman-teman ini kuat gitu. Ya, itu yang lebih urgent itu loh. Itu lebih penting menurut saya gitu. Ya. Itu. Jadi setelah ini terbentuk metrik kecilnya teman-teman, nanti silakan dibantu mitra-mitranya ya. Nah, di slide berikutnya ini akan saya slide-kan. Kalau di 4 kuat 13 kuat tadi di level 1 dan level 2-nya teman-teman ini sudah terbentuk kuat itu nanti dicek mana dari ke-9 mitra di level 2 itu yang ya betul-betul menduplikasi juga, artinya percepatannya on asetnya itu cepat. Itu kita bantu sampai level 9 ya. Tidak harus diagonal seperti gambar ini ya. Jadi ini hanya untuk memudahkan saja ya teman-teman ya.
Ya, jadi nanti jaringan teman-teman tidak harus diagonal sama persis seperti ini. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman aja memvisualisasikan itu ya. Ya. Nggak harus diagonal, zigzag pun nggak masalah itu. Yang penting sampai level 9 kedalaman. Itu baru nanti komisi yang 9% keluar. Makanya di sini sudah saya tuliskan, jika 9 kedalaman sudah terpenuhi di salah satu titik kaki atau jalur, ya baik di merah, biru atau kuning, ya maka bonus kepemimpinan yang 9% itu akan keluar. Ya. Clear ya? Sebelum 9 kedalaman, teman-teman nanti faktor pengalinya, multiplinya hanya 7,44% gitu. Ya. Bandingkan kalau sudah teman-teman dapat tambahan lagi 9%. Otomatis di situ nanti teman-teman akan mendapat akumulasi komisi bonusnya, faktor pengalinya adalah 16,44%. Ya. Disitulah nanti akan terjadi percepatan rezekinya teman-teman gitu. Makanya pondasinya harus kuat dulu. Gitu. Ya. Dan kalau bisa diperkuati duplikasinya itu. Ya. Sekali lagi, teman-teman jangan terpaku oleh gambar ini ya. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman memvisualisasikan saja. Soalnya di lapangan mau zigzag, ya mau zigzag itu nggak masalah. Ya, yang penting sampai di 9 kedalaman. Nah, strategi berikutnya itu sebenarnya jaringan teman-teman itu usahakan di lock ya, dikunci. Ya, kalau di gambar ini sebenarnya yang perlu teman-teman lakukan adalah di M2, di level 2 yang merah itu diisi dulu ya, ke kiri mentok sampai 9. Kemudian yang di kuning, yang level 2 kuning itu juga di lock dulu sebenarnya strateginya sampai di lock 9 kedalaman. Nah, akhirnya posisi metriknya teman-teman ini yang kiri sama kanan sudah dikunci dulu, di lock. Ya, nanti kalau sudah terpenuhi baru nanti kerapatan. Ya. Insya Allah kalau itu dilakukan, penghasilan teman-teman, komisi teman-teman ya yang didapatkan insya Allah bisa maksimal gitu. Walaupun di situ nanti ada mitra-mitra kita yang nggak melakukan repeat order, nggak RO dan sebagainya, berhenti, mundur gitu, muntaber gitu ya. Ya. Itu sudah kuat dulu gitu. Ya. Makanya kita di sini jangan fokus sama yang mundur gitu, sama yang berhenti. Gitu. Bina terus mitra-mitra kita yang mau komitmen, ingin sukses bersama. Walaupun itu mungkin di sekian kedalaman kita nggak masalah gitu ya, karena di sini nanti kita akan berlaku ada replika sampai 9 replika gitu. Yang saya bicarakan ini baru replika pertama ya. Replika pertama ini kalau terduplikasi nanti kerapatan jaringannya teman-teman bertumbuh kembangnya banyak sekali gitu. Itu nggak harus replika 2, replika ketiga. Insya Allah teman-teman sudah bisa jadi miliarder, saya jamin gitu. Artinya sebenarnya di Armina Daily ini mudah banget. Kuncinya nanti adalah di pembelanjaan. Ya, clear ya. Kalau hanya sekedar strategi penempatan mitra itu sangat gampang dan sangat mudah gitu. Ya. Nanti kendalanya ke belakang itu biasanya ada di pembelanjaan ulang. Tidak hanya pembelanjaan ulang, tapi juga pembelanjaan di plan A-nya, ya itu. Oke, nah tidak hanya di replika pertama, nanti di Armina Daily itu ada sampai ke 9 replika, dan itu semua ada angka-angkanya. Ya, kalau nanti teman-teman membangun bisnisnya di replika pertama saja, ya 1 sampai 9 kedalaman, itu faktor pengalinya adalah 9%. Plus residualnya. Kemudian juga begitu di replika kedua, nanti faktor pengalinya itu 6%. Ya, jadi nanti di level ke-9-nya teman-teman itu dibantu 3 mitra dulu. Ya, baru nanti dibantu 9 kedalaman sampai di level 18. Itu nanti teman-teman dapat tambahan lagi bonusnya. Komisinya adalah 6%. Ya. Terus misalkan ada mitranya sudah berkembang pesat, ya, nanti dicek ya, di titik ke-18 itu dibantu untuk menduplikasi hal sama ya, dibantu 3 mitra, kemudian dibantu lagi sampai ke titik di level 28. Itu nanti teman-teman dapat tambahan lagi komisi yang adalah 4,5% dan seterusnya ya. Makanya di bonus kepemimpinan itu di plan B itu totalnya 33% ya. Itu didapat dari
replika pertama 9%, replika kedua 6%, replika ketiga 4,5%, replika ketiga replika keempat 5, 6 itu 3%, replika 7, 8, 9, 1,5%. Ya. Kenapa teman-teman di luar sana, misalkan leader sukses kita, mentor kita, ya itu komisinya atau bonusnya besar, ya, yaitu karena bisa jadi jaringannya sudah di level replika sekian, misalkan bisa sampai di level 7 misalkan, atau di level 6 itu. Ya, itu nanti kan tinggal mengalihkan aja, ditambah pengalinya, ditambah replikanya itu, ya otomatis penghasilannya bisa besar. Ya, untuk teman-teman yang masih baru, saran saya fokus saja dulu di replika pertamanya, ya. Replika kedua, ketiga, dan seterusnya itu terjadi secara otomatis kalau kita benar-benar membina terus, ya, melakukan pembinaan kepada mitra-mitranya. Ya. Bagaimana strateginya? Ya nanti teman-teman konsultasikan ke leadernya atau ke konsultannya, ya, supaya nanti percepatan aset, percepatan omset terjadi di jaringan teman-teman itu bisa semakin cepat, gitu ya. Artinya di Armina Daily ini sebenarnya sangat gampang dan sangat mudah, asalkan teman-teman mau menduplikasi secara total. Ini duplikasi itu harus 100%, nggak bisa duplikasi itu setengah-setengah. Ya, sama kayak kita misalkan mau fotokopi ya di tukang fotokopi, ya itu kan berarti kan kita duplikasi ya, yang aslinya lembarannya ya kita fotokopi aslinya, keluarnya ya sama gitu, ya pasti sama. Ya. Ilmu duplikasi itu seperti itu. Ya. Nah, untuk strategi dan lain sebagainya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya nanti konsultasi dulu sama leadernya, sama konsultannya, ya gimana ini posisi jaringan saya sekian, ini ternyata metrik kecilnya saya belum, gimana caranya gitu. Ya nanti biar diajarin sama konsultannya. Ya, kalau itu sudah diajarkan sama leadernya, sama konsultannya, kemudian teman-teman mengaplikasikan, ya itu insya Allah cepat pertumbuhannya itu, ya itu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya teman-teman, kalau kita membangun sebuah usaha, sebuah bisnis, ya, tentunya kita harus punya landasannya harus kuat dulu ya, pondasinya harus kokoh dulu. Makanya di sini saya sarankan budayakan fasti. Ya. Kenapa? Karena ini adalah modal dasar utama kita. Sekali lagi, budayakan fasti di semua kepribadiannya teman-teman. Ya. Karena ini modal dasar kita, modal besar kita. Gitu. Ya. Apa sih fasti itu gitu ya? Ya tentunya teman-teman menjadi seorang pebisnis itu harus fatonah ya. Artinya kita itu harus profesional dan ikhlas dalam berdagang. Karena mau nggak mau kita di Armina Daily, di usaha Armina Daily Syariah ini, kita kan ada produk kan, berarti otomatis kita mau nggak mau, suka nggak suka harus jualan gitu. Namanya juga multi level marketing gitu. Marketing ya jualan gitu. Makanya kita harus dituntut di sini harus menjadi seorang yang fatonah, ya, profesional, ya, ikhlas dalam menjalankan usaha ini, ya, dan berdagang. Kemudian apa A-nya? Ya tentunya di usaha ini teman-teman harus amanah, gitu, terpercaya, penuh dengan tanggung jawab, gitu. Karena Allah sudah memberikan mitra-mitra di bawah kita, ya itu harus kita harus amanah kepada mereka, gitu. Jangan sampai kita menzolimi mitra-mitra kita, apalagi mitra-mitra yang baru. Ya, karena ini adalah modal dasar kita berbisnis. Ya, kalau kita sudah nggak dipercaya oleh mitra kita, ya otomatis ya mereka akan berhenti. Mereka akan mengatakan, wah bisnis multi level itu bisnis penipuan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, padahal sebenarnya kalau multi level itu kenapa ada? Multi level itu diciptakan adalah sistemnya itu sebenarnya untuk memudahkan kita, gitu. Ya. Dan tidak ada yang salah dengan sistem multi level marketing, itu nggak ada yang salah gitu. Karena sistem itu diciptakan, ya, dihadirkan untuk memudahkan kita gitu. Kenapa orang-orang di luar sana itu negatif thinking, ya, a priori terhadap bisnis multi level, itu sebenarnya bukan karena sistemnya, tapi karena oknum-oknumnya gitu. Clear ya?
Makanya teman-teman di sini harus dipegang teguh ya pastinya ini, karena di sini kita berbisnis. Gitu. Oke, berarti teman-teman dituntut di sini harus amanah, ya. Dimana mentor kita, ya, leader sukses kita selalu menganjurkan kita menjadi pedagang yang jujur dan amanah, karena pentingnya itu seperti itu, gitu. Ya, karena pertanggungjawabannya kita bukan hanya pada mitra-mitra kita, tapi pertanggungjawaban kita ini juga sama Allah, gitu. Artinya di sini kita nggak main-main membangun bisnis itu, ya, jangan menyepelekan, ya, karena ini adalah modal besar kita, bukan modal dasar lagi, tapi modal besar kepercayaan kita kepada mitra-mitra kita dan calon mitra-mitra kita, ya. Nah, kemudian kalau amanah sudah benar-benar kita pegang itu, ya tentunya adalah di sini S-nya adalah sidik ya. Jadi teman-teman paling tidak harus bisa menjaga martabat dan integritas pribadi, ya, serta perusahaan. Karena kenapa banyak orang yang di bisnis multi level, ya, itu banyak yang apa namanya belum sukses, banyak yang gagal gitu. Ya karena pasti ini tidak dijadikan panduan hidupnya, ya, tidak dijadikan pegangan. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya T-nya adalah ya tentunya teman-teman harus bisa menjadi orang yang tablik ya. Artinya berdagang di sini harus penuh dengan keterbukaan, penuh dengan kejujuran gitu. Ya, jangan sampai kita sembunyikan gitu. Kalau memang harganya itu sekian, yang bilang saja sekian gitu. Ya. Artinya jangan ditutup-tutupin gitu. Oh ini kalau harga mitra sekian, harga non mitra sekian gitu. Kalau perlu ditunjukin tabel harganya gitu. Karena kalau teman-teman di sini nanti menutupi, terus kemudian di belakang harinya ya calon mitra kita atau mitra kita tahu, ya otomatis trust kita itu akan berkurang. Mereka sudah tidak akan percaya sama kita lagi. Karena di bisnis apapun ya yang dibutuhkan itu adalah kepercayaan, ya trust. Ya, sekali orang nggak percaya sama kita, ya hancur bisnis kita. Ya. Atau orang tidak akan percaya lagi sama kita gitu. Makanya di sini dibutuhkan keterbukaan, kejujuran. Ya. Karena memang di usaha ini kita nanti akan mau nggak mau berhubungan dengan duit, gitu, dengan uang. Ya. Dan uang itu sangat rawan. Ya. Ya, jangankan ke orang lain itu, ya, hanya karena uang aja kita bisa apa namanya ribut sama saudara sendiri, ya, hanya karena uang kita mutus silaturahmi gitu. Makanya hati-hati ya, makanya fasti ini jadikan pegangan hidup teman-teman berbisnis ya di usaha ini, ya, supaya nanti untuk mencapai kesuksesannya ya itu bisa cepat itu. Ya, dan yang terakhir tentunya ya, dalam semua bisnis apapun, ya teman-teman harus istiqomah, ya, harus istiqomah. Artinya istiqomah di sini adalah, ya teman-teman harus giat, harus konsisten, ya, menuju kesuksesan bersama. Ya. Sekali lagi di usaha ini tidak berlaku siapa yang duluan, siapa yang di atas. Di usaha ini, di Armina Daily Syariah ini, ya berlakunya hukum manjada wajada. Siapa yang mau bekerja keras, bersungguh-sungguh, ya insya Allah akan menjadi pemenangnya, insya Allah akan menjadi sukses. Ya. Karena tidak ada jaminan, walaupun kita ini mitra yang mendaftarnya lebih dulu, itu akan sukses lebih dulu, nggak ada jaminan. Gitu. Ya, terbukti kan di Armina Daily itu, walaupun beliau-beliau itu mitra-mitra baru, tapi bisa menjadi prayer reward. Gitu. Ya. Makanya di ending acara ini, ya pesan saya ya ini, ya, budayakan fasti ini, karena kalau ini tidak kita jadikan panduan, kita tidak jadikan guidance kita, ya nanti untuk melangkah ke depannya kita akan merasa kesulitan. Nanti ujung-ujungnya bisnis multi level itu nggak enak, ya bisnis tipu-tipu, bisnis abal-abal, ya, bisnis nggak bener, ya, bisnisnya haram gini-gini, ya. Itu bukan karena sistemnya gitu. Sekali lagi ya, di bisnis multi level ya, itu bukan karena sistemnya yang buruk, bukan karena sistem yang jelek, tapi hanya oknumnya saja. Clear ya? Makanya di kesempatan pagi ini saya ingin meluruskan gitu, ingin meluruskan. Multi level yang di pertama kemarin sudah saya sampaikan itu ya.
entah itu nanti binary, ya trinary, ya breakaway, kemudian member dan lain sebagainya itu, ya, itu memang sistem gitu loh. Dan sistem itu nggak ada yang salah. Ya. Sistem itu tidak ada yang salah gitu. Yang salah siapa? Yang salah adalah oknum-oknumnya gitu, yang memanfaatkan kesempatan ini karena tidak membudayakan ilmu fastinya ini. Insya Allah kalau fastinya ini benar-benar kita jalankan secara totalitas dan itu mendarah daging dalam hati kita gitu, ya, fatonah, amanah, sidik, tablik, istiqomah gitu. Insya Allah orang di luaran sana itu akan senang berbisnis multi level itu. Teman-teman kalau ke Malaysia, orang-orang Malaysia itu senang loh bisnis multi level itu. Makanya kalau ada mitra-mitranya di Malaysia, itu pasti akan cepat berkembang. Karena orang Malaysia itu senang dengan sistemnya ini, gitu. Baik itu yang sudah syariah maupun belum ya, itu. Kenapa di Indonesia ini orang sudah antipati kalau kita ajak bisnis multi level, gitu. Karena budaya fasti ini belum melekat di dalam diri kita, gitu. Insya Allah kalau ini kita duplikasikan juga ke mitra-mitra kita, ya bukan hanya kita nanti ngomong, tapi kita juga harus action sesuai dengan fastinya ini, gitu. Saya pun juga masih belajar gitu. Artinya saya juga mau belajar menerapkan ilmu fasti ini gitu. Kalau ini teman-teman benar-benar nanti pelajari, benar-benar teman-teman nanti actionkan, lakukan, ya benar-benar masukkan di dalam hati kita. Makanya di sini ilmu HPS itu penting ya. Pentingnya nanti di sini gitu. Korelasinya di sini gitu. Ya, kalau itu benar-benar sudah 100% ya kita lakukan, ya insya Allah kesuksesan itu hanya tinggal nunggu waktu saja gitu. Karena di sini tidak butuh orang pinter, nggak butuh orang pinter gitu. Ya. Ini aja dipegang, jadikan panduan. Ya. Kalau insya Allah kalau ini sudah teman-teman jadikan pegangan hidup gitu, bisnis apapun teman-teman pasti sukses. Allah garansi pasti sukses. Bukan saya menggaransi ya, bukan ya. Tapi pasti Allah garansi teman-teman pasti sukses gitu. Ya, itu. Nah, sepertinya itu Bu Sandi, apa namanya, sedikit sharing-sharing dari saya di pagi ini karena memang sengaja saya split ya, saya cepatkan karena teman-teman mau berangkat ke Yogyakarta ya, ke mentor kita ya, sama nanti ziarah nyekar ke makam Bapak kayaknya ya. Pak. Terima kasih ya Pak Benny. Karena memang pagi hari ini tim elit juga mau persiapan untuk berangkat ke Jogja. Jadi mohon maaf kepada ya Bunda semua. Untuk kopi pagi pada hari ini untuk sesi pertanyaan ditiadakan dulu. Ya, ditiadakan dulu. Ya. Disimpan dulu ya. Pertanyaannya disimpan dulu. Nanti silahkan untuk dilanjut di hari Selasa minggu depan, Pak. Ya, insya Allah nanti kita adakan sesi tanya jawab di minggu berikutnya, Bu Sandi. Tadi sekilas tentang apa yang disampaikan oleh Pak Benny tadi tentang apa ya, jurus komisi besar ya Pak ya, perkuat dulu Ya. tiganya ya, kita 3 jaringan kita, kemudian bikin 9 kedalaman. Yes. Kemudian yang menarik tadi ya Pak ya di akhir bahwa apa sifat-sifat atau yang harus kita miliki dalam kita menjalankan bisnis antara lain ada fatonah, amanah, sidik, tablik dan istiqomah. Nah, itu kan juga apa sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Rasulullah SAW ya Pak ya. Insya Sangat Allah ya, bagus sekali. Betul. Nah, karena itu modal dasar besar kita menjalankan usaha. Betul Pak, betul. Dan memang jika kita sudah paham tentang ilmu ini ya Pak ya, Masya Allah luar biasa. Kita ingin gajian berapapun, Insya Allah bisa tercapai begitu Pak. Ya, Insya Allah bisa, Insya Allah bisa. Ya. Mohon maaf sebelumnya kepada Ayah Bunda karena memang pagi hari ini ditiadakan untuk sesi tanya jawabnya. Jadi untuk apa menutup acara pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Amin. kasih kami sampaikan kepada Pak Beni atas Terima ilmunya kasih pada pagi Bu hari Sandi, ini. mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nggih, Mohon iya Pak, dimaafkan. baik Pak. Semoga dengan ilmu yang Bapak tularkan kepada kita semua, kita akan semakin lebih semangat, semakin yakin Amin. dalam menjalankan Amin. bisnis syariah Armanada ini. Terima Amin. kasih Pak Beni. Nggih, salam Terima untuk kasih keluarga. sama-sama Bu Sandi, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, seperti biasa